Kita sangat dianjurkan minum air putih dengan cukup di setiap harinya, karena air putih sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Pada dasarnya, air putih yang kita minum setiap hari itu merupakan senyawa yang tersusun dari dua buah unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Selain itu, air putih juga mengandung beberapa unsur lain, seperti natrium dan kalium yang termasuk ke dalam jenis mineral. Air putih adalah senyawa, kemudian hidrogen dan oksigen adalah dua unsur. Lalu apa perbedaan antara senyawa dan unsur? Mari kita bahas. Setiap objek di bumi memiliki massa dan menempati suatu ruang yang disebut sebagai materi. Berdasarkan struktur dan sifatnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu tunggal dan campuran. Zat tunggal ini contohnya adalah unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu logam, semi-logam, dan non-logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih mengkilap atau keperakan, abu-abu atau kuning, lalu penghantar listrik dengan baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Nah, contoh unsur logam antara lain ada aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Kemudian yang kedua ada unsur semi logam. Unsur semi logam ini disebut dengan istilah metaloid karena memiliki sifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Pada umumnya, unsur ini bersifat semikonduktor. Nah, unsur semilogam ini berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan dengan unsur logam, serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Contoh unsur semilogam antaranya boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Dan yang ketiga ada unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, kemudian mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Nah, contoh unsur non-logam berbentuk padat diantaranya ada belerang, fosforus, karbon, silikon, dan iodin. Sementara itu, unsur non-logam berbentuk gas antara lain ada fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Dan unsur non-logam yang berbentuk cair, contohnya adalah bromin. Nah, itulah tadi 3 macam dari unsur. Sekarang kita masuk ke senyawa. Nah, gabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia ini yang disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa senyawa ini adalah suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen dengan rumus kimianya H2O. Nah, melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, yang pertama, senyawa organik. Senyawa organik ini berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Nah, senyawa ini terdiri dari unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Sifat senyawa organik tidak mudah larut di dalam air, namun akan larut jika dicampurkan dengan pelarut yang bersifat organik juga. Selain itu, akibat unsur pembentukannya yang berupa karbon, maka senyawa organik ini cenderung akan mudah terbakar. Contoh dari senyawa organik adalah gula, alkohol, dan urea. Kemudian ada senyawa anorganik.
Nah, senyawa anorganik ini berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut di dalam air, namun cenderung tidak mudah terbakar. Contoh dari senyawa organik yaitu air, garam, karbon dioksida, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke campuran. Ketika kamu mencampurkan dua zat berbeda, contohnya yaitu air dan garam, sehingga hasilnya akan menjadi air garam. Nah, air garam yang kamu dapatkan ini dinamakan dengan campuran. Nah, dengan kata lain, campuran ini adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda, tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Jenis-jenis campuran. Campuran digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lain. Tapi, sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Contohnya adalah campuran air dengan sirup merah. Nah, saat kamu mencampurkan kedua zat tersebut, maka akan menjadi cairan yang berwarna merah. Kemudian yang terakhir ada campuran heterogen. Nah, campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah campuran air dengan minyak goreng. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Semoga bermanfaat.